Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Alifah Miyasaroh dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini kita akan belajar materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar materi klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja ya? Apakah ada yang tahu? Yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu harus bernafas, menghirup oksigen, dan menghembuskan CO2. Ciri yang kedua yaitu bergerak, baik gerak aktif atau gerak pasif. Kemudian, membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar. Lalu, berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contohnya seperti putri malu yang menguncup ketika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang disebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Perhatikan tingkatan takson makhluk hidup mulai dari yang tertinggi, kingdom, lalu filum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan hanya ada dua kingdom, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia, di mana plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi tiga kingdom, yaitu plantae, tumbuhan, animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Cirinya bisa teman-teman lihat penjelasannya ya. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa sih yang dimaksud dengan prokariot? Jadi, prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus, sementara tiga kingdom yang lainnya yaitu plantae, animalia, dan fungi semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya ditemukan kingdom yang baru yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista memiliki makhluk hidup yang diambil dari kingdom lainnya seperti ganggang yang diambil dari kingdom plantae, kemudian ada protozoa yang diambil dari kingdom animalia. Lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom fungi. Nah, keempat kingdom plantae,
Animalia, fungi, dan protista semua eukariot alias memiliki membran nukleus. Sementara hanya Monera saja prokariot dan uniseluler atau tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi saat ini kita menggunakan klasifikasi 5 kingdom. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang wajib sekali loh ada di dalam laboratorium mikrobiologi karena berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk hidup kecil yaitu mikroskopik. Bagian-bagian mikroskop adalah yang pertama, lensa okuler yang dekat dengan mata ketika kita melakukan pengamatan. Yang kedua ada lensa objektif yang dekat dengan objek. Dan yang ketiga, meja objek, yaitu tempat di mana meletakkan objek. Yang keempat ada revolver yang berfungsi untuk mengganti lensa objektif yang akan digunakan. Ada makrometer sebagai pengatur fokus kasar dan mikrometer sebagai pengatur fokus halus, kaki mikroskop sebagai tumpuan, cermin sebagai sumber cahaya, dan diafragma yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang kita butuhkan. Jadi, prinsip kerja mikroskop yaitu menggabungkan dua lensa sekaligus, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, sehingga diperoleh perbesaran ganda. Nah, itu tadi materi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.